selama ini, lo kan udah punya anak juga, tuh gue mengangkat sisi kekeluargaan kita ya. Nggak, gue pengen, kalau gue pamit, ini aja kita pergi, yang sekarang setelah sekian bulan nggak pergi, itu tuh susah banget, berat banget gitu bilangnya gimana, lo mesti sounding dari berapa hari, itu anak lo belum mengerti apa-apa gitu. Kalau anak lo kan udah sekolah, udah bisa kompromi, gimana sih lo, kan pasti orang tuh banyak yang nanya, gimana sih kok seorang ibu ninggalin anak, itu gue sering banget bertanya itu kayak, boleh nggak sih nggak lo kayak kita gitu, tuh kayak wanita yang kejam gitu ya. Sejujurnya ya Bo, gue kan sudah memperhitungkan. Padahal emang kejam kan? Enggak dong ya. Tapi gimana cara lo mengkomunikasikan sehingga ini menjadi suatu hal yang normal gitu? Kalau gue sih lebih ke mantepin ke diri gue dulu Naf. Jadi kalau gue nyanyi mantep, gue juga kayak bisa gitu loh ngeyakinin dia dengan, karena guanya sendiri udah mantap, tapi gue pernah nih nggak terlalu mantap, istilahnya guanya kayak masih ragu, goyang, melo, baper. Udah mau apapun yang gue omongin ke dia tuh nggak nyampe di dianya, mungkin karena ikatan psikologis juga. Itu gue percaya sih. Dulu tuh gue merasa apaan sih bullshit kayak gitu, tapi gue ngalamin Naf, emang itu bener. Kayak misalnya jangan mikirin anak lagi liputan, itu bener, itu kejadian. Padahal logikanya apaan coba? Apa penjelasan secara saintifiknya kan lu nggak tahu kan apa coba? Secara fisik udah jauh gitu. Makanya Gimana caranya ikatan batin kan memang something yang nggak bisa lo explain. Jadi ya itu tadi, caranya mengkomunikasikan, pertama lo mantepin dulu hati lo bahwa gini, oke, gue ini bekerja, gue bukannya kongko-kongko, nggak ada alasan segala macam, tapi ya udah gue kerja untuk dapat penghasilan juga untuk dia juga gitu kan. Kedua, ya kerjaan gue tuh kan ya masa jelas gitu kan, ada timelinenya sekian, dan juga emang gue suka dan membuat gue menjadi waras, ya kan. Karena jujur, gue nggak bisa jadi ibu rumah tangga sih, kalau gue ya. Nah jadi dengan ini tuh salah satu me time gue yang kebetulan dibayar, ya kan, kerja. Jadi gue merasa oke, kayaknya gue juga butuh deh untuk mikirin diri gue, gitu. Mungkin ada orang yang bilang, enggak dong, semua tuh untuk anak segala macam. Ya tapi untuk membuat anak kita bahagia kan kita harus bahagia. Betul, nah, ya kan, dan alhamdulillah bahagianya kita malah justru menghasilkan, ya kan. Jadi dari situ, nah kalau gue udah mantep, gue nya udah oke banget, baru gue komunikasikan ke anak, gue jelasin lagi bahwa yang gue kerjain ini adalah untuk lo nanti gitu. Yang susah adalah kalau dia udah nanya, aku pengennya mami tetap punya duit tapi nggak usah kerja. Kalau kayak gitu kita jadi sosialita, kita nggak jadi ngegadun gimana? Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi untuk punya duit orang tuh harus bekerja. Ya ngejelasin ya, basic, kecuali kita turunan sultan lah, turunan sultan, Raja Brunei, Sultan Anggara, bukan ya? Kecuali kita ya itu out money segala macam, but we're not gitu. Jadi ya jelasin. Fatia kan mungkin udah TK, jadi udah lebih gampang Naf yang ngejelasin. Kalau Delar kan masih kecil banget, bener-bener kayak apa ya, di pengalihan kali kalau dia ya. Iya, pengalihan. Tapi gue tetap ngomong sih. Kadang dia bilang gini, mama ya udah liputannya di rumah aja. Ya apa? Masalahnya kita nggak punya 80 tahun Isna. Masalahnya kalaupun ada, artinya nggak mau datang ke sini. Jadi maksudnya di samping orang ngelihat lo persiapan liputan, ada hal-hal lain yang lo perlu persiapkan gitu ya, Mbak. Iya banget, cukup kompleks banget. Sampai, tapi gue nggak sampai kayak lo sih yang bawa baju anak lo dicium-cium. Iya. Gue nggak sampai kayak gitu. Iya gue nggak sampai kayak gitu. Gue paling pernah kayak video call waktu itu. Orang juga sih nanya, kok lo jarang sih video call sama anak lo gitu kan? Karena gue pernah video call sama dia, terus dia nangis, dia jedot-jedotin palanya ke lantai. Waktu itu dia masih umur 2 tahunan. Habis itu biasanya dia panas, Bo. Ya ampun. Nah, jadi kan ibunya juga pasti jadi stres dong. Waduh, stres banget. Abis itu gue dari Thailand, gue bener-bener menghitung hari liputan. Gak pernah gue liputan menghitung hari. Bener-bener kayak ini, gue menghitung hari kapan ya gue pulang, kapan gue pulang. Abis itu gue pulang sehari doang. Hari keduanya itu gue langsung cabut lagi ke Taipei. Kalau untuk para traveler kayak keren gitu kan. Ya, tapi ya kalau itu bener-bener anak gue lagi kayak gitu dimana dia kan kalau panas waktu itu suka kejang kan, jadi kayak ditambah lagi itu tambah membuat pikiran. Cuma banyak banget orang yang bilang, kok lu bisa sih? Gue juga suka bilang gitu. Nah iya kan, gak tahu Naf,
intinya ya jalanin aja kayak gini. Kalau bisa, saya dia nanya, kalau bisa sih oke, sekarang pilihan gue apa nih, resign atau enggak, lu mau jalanin yang mana? Ya enggak dong, karena gue gini, ya udah jalanin aja dulu gitu. Sampai lo punya better apa ya, something yang lebih baik buat hidup lo, ya baru lo memikirkan, bukan langsung mengambil, ya memikirkan. Jadi selama itu gue nggak punya, oke wait, lo punya emang untuk menggantikan posisi ini, enggak, ya udah jalan aja. Dan anyway lo juga menikmati pekerjaan ini. Iya, that's why kan kita suka gila-gila sendiri betul, ya di IG story. Jujur lo IG story lebih sering kalau liputan dong. Iya, karena saking gabutnya. Bukan gabut dan menemani diriku yang kesepian. Bener dong, kan sendiri. Ya daripada gue minta menemani yang lain, mendingan contoh IG story. Bukan misalnya siapa? Gel gitu lo panggil kamar, kan dia harus latihan. Maksudnya tuh kayak gitu. Manu. Ya Allah, seolah-olah lu ada, lu parah banget lo, Nak. Black campaign nih, bener. Terus Mbak, lu kan udah selama ini, momen apa sih yang menurut lo terindah sepanjang bulu tangkisan Terindah? Momen terindah itu, bosen ya kalau gue jawabnya. Ya waktu gue menyaksikan kemenangan ini. Ya Allah, itu gimana ya? Ya itu indah juga sih. Tapi ya udah. Momen terindah gue itu secara general tuh kalau gue mendapatkan apa yang gue targetin gitu loh. Misalnya kayak dulu, gila gue susah banget nih wawancara artis ini. Terus ya karena Eke orangnya agak-agak ambisius juga, gue tuh kayak gini, lo liatin ya, lo awas nanti gue akan bikin bahwa lo nggak kayak gitu lagi sama gue gitu. Gue tuh suka gitu, nah gue juga banget iya kayak kan? gitu. Iya kan, gue sebenarnya bukan dendam tapi lebih kayak kepada gue pengen nunjukin gitu loh bahwa lo tuh nggak seharusnya kayak gitu, dan bukan gitu loh. Mungkin ya gini, kita tuh nggak boleh ini juga, Naf, karena kadang ada atlet yang skeptis sama yang namanya wartawan. Oke. Ya mungkin bukannya maksudnya wartawan itu jelek atau segala macam, tapi mungkin ada beberapa pengalaman yang dia lihat orang lain atau dia sendiri, misalnya dia ngomong apa jadi headline-nya apa, ininya apa, jadi kayak ada trauma apa gimana. Nah termasuk ke kita juga kan awalnya kayak gitu. Tapi gue kayak pengen ngebuktiin, lo kayaknya nggak bisa deh nge-treat gue kayak gitu, jangan kayak gitu. Nah jadi gue secara proses gue mencoba untuk supaya dia lebih apa ya, lebih better lah gitu perlakuannya ke gue gitu, dan akhirnya bisa. Nah jadi itu gue merasa kayak wah target achieve nih, gue merasa indah aja momen-momen kayak gitu. Gue jadi bisa lebih deket, lebih akrab gitu sama mereka. Itu sih. Siapa yang tadinya lo susah banget sekarang jadi akrab banget? Yang tadinya susah ya, dulu tuh kapten sih. Okay. Kapten tuh orangnya baik banget, tapi ya Allah susah banget, Mas. Iya. Kalau wawancara dia kan, lagi kalau di mix zone. Makanya. Tapi ya mungkin ini bukan karena gue, tapi dianya juga, lo nyadar kan, makin kesini dia tuh kayak lebih talkatif dan guanya juga, tapi usaha gitu. Kayak misalnya gue sering ini juga kayak interaksi duluan sama dia. Kalau dulu kan kayak masih segen, ya lu siapa sih, Naf, yang udah segen sama dia. Coba kan iyalah, anak-anak ganda putra aja yang satu tim aja masih sampai banyak yang segen sama dia. Bahkan waktu mandu live IG aja kan dia bilang, iya buat yang muda-muda gak usah segen ya sama saya gini-gini. Itu yang ketemu tiap hari, apalagi istilahnya kita, dan dulu kita masih nonton di TV ya kan. Nah tapi sekarang guanya juga jadi lebih sering gitu interaksi sama dia kayak gini. Dan sama sekali Naf nggak ada sekarang tuh canggung segera, kayak udah biasa aja gue sama dia. Jadi kayak gue achievement juga gitu. Nah itu kan kalau emang baik. Kalau emang nggak baik gak usah gue ceritain. aduh kalau gitu, kalau yang dari lo deket tadinya terus tiba-tiba merenggang, ada nggak yang kayak gitu? Ada dong. Deket tadi emang nggak ada butet karena dia udah cabut. Ya enggak gitu, enggak. Awalnya deket terus jadi merenggang. Siapa ya? Deket. Aku tahu ini sekarang udah jadi sama. Karena dia udah cabut ke klub. Enggak. Dia tetap masih di pelatnas. Anaknya udah junior dulu. Ini kita deket ya sama dia. Ya Allah, nggak aja ragu. Oh tapi kalau lo sendiri ada nggak? Ya Allah, gue ada satu pertanyaan hari tadi gue tanyain ke lo. Oke. Siapa ya, Naf? Siapa? Enggak, kan bisa
misalnya nih waktu lu junior lu deket sama dia. Waktu gue junior, Anda gimana? Dia belum lahir Belum ya. lahir dia, Belum menikah. Enggak, maksudnya Waktu dia junior. waktu dia junior kita tuh deket-deket aja, kesini-sini ada tahu sebenarnya. Apri juga kita Apri suka mah deket. Ya udahlah skip lah. Gel. Oh, Gel junior kita belum ada ya. Ya Allah. Oh, tapi lu seingatan lo berarti nggak ada yang malah hubungannya jadi menjauh gitu, nggak ada? Nggak ada sih, nggak ada yang lebih menjauh. Karena makin kesini malah makin deket gitu. Paling menjauhnya ya kalau udah pada cabut-cabut. Kayak misalnya Mang Butet kan sekarang jarang cerita-cerita lagi karena dia udah cabut. Walaupun kalau ada isu atau apa masih suka Tetep ya? japri kita. Cibutet. Hai Teh. Kapan dong kita rumpi-rumpi lagi? Di rooftop. Rooftop. Ditunggu ya undangan rooftop. Oke. Itu kan tadi momen yang gue tanya, momen indah. Kalau titik terendah lo selama bulu tangkis, yang berkaitan sama bulu tangkis dong pastinya, itu apa? Titik terendah. Kayak lo merasa Titik rendah. terendah ya. Aku kalau dibanding Alif yang merasa rendah karena paling pendek. Apa ya? Titik terendah itu ya kalau dinistakan tentunya oleh oleh atlet atau lelah. tapi lu tuh lebih ini ya, lebih nggak bisa kesepian ya maksudnya. Kesannya. Ya Allah, aku player banget, player. Maksudnya bukan player ya, itulah pokoknya. Maksudnya gini, gue itu kalau lagi liputan bisa tuh gue momen yang gue sendiri, only me and myself gitu, nggak ada atlet gitu. Ya gue liputan, habis itu misalnya anak-anak kadang gini, "Bye, makan yuk." Ah, enggak deh nanti gitu. Lo duluan aja karena kayak gitu, gue capek dan gue harus kerja, bla bla bla, terus ya udah gue jalan sendiri. Lo kayak gue gak pernah lihat lo jalan sendiri ya? Nggak bisa pernah. Karena ya itu tadi bener, gue tuh gak bisa hidup sendiri. hidup sendiri. Jadi kayak selama liburan Lo jangan nyekat dong. Gue gimana ngekatnya nanti? udah katanya apa? Iya. Belum. Iya. Jadi apa sih Nanda? Lu emang nggak bisa sendiri. Iya, karena gue merasa gue liputan itu sendiri. Misalnya pas nggak ada lo gitu kan, itu aja gue udah merasa sangat kesepian. Jadi pada saat di sana sekalinya bisa ada momennya sama atlet, ya udah. Bahkan walaupun kita nggak kemana-mana, misalnya nggak makan bareng di kamar aja, Naf, bisa tuh gue sampai seharian, misalnya sampai kerja di kamar atlet aja gue pernah, atau enggak mereka yang main ke kamar kita kan dengan dalih minta foto, habis itu tapi curcol. curcol ya kan, sampai Tapi lu paling deket sekarang nih yang kayak sering banget hangout bareng sama siapa? hangout. Enggak benar hangout ya. Hangout. Misalnya makan, kalau turnamen lu makannya sama dia paling sering, atau jalan sama dia paling sering gitu. Curhatnya paling sering sama siapa? Kalau curhat unfortunately sama Fajar. Dan itu pun aku sesali Ya, sebenarnya. benar-benar. Nggak, maksudnya karena gini, kalau Fajar itu kan orangnya talkative. Dia juga sering cerita masalah pribadi dia, masalah keluarga dia gitu. Dimana kadang-kadang aku menjadi terpancing untuk bercerita juga gitu. Nah jadi ya emang anaknya enak sih buat diajak ngobrol gitu, walaupun aku takut nanti kalau di live dia keceplosan gitu. Ya, Kan dia suka begitu. berbahaya ya. Iya, berbahaya. Berbisa. Jadi harus ditatar dulu sih Betul. kalau dia. Kalau yang cowok ya itu sih paling sering cerita sama dia, sama Fajar. Kalau ngobrol-ngobrol biasa sih sering ya, sama yang lain-lain, sama Kapten, semuanya, sama Ucok. Ucok juga sering tuh, kalau Ucok juga dalam pembahasan gua sama dia, masalah kehidupan, masalah percintaan. Dia tuh sering nanya juga, "Mbak, lu kenapa sih masih aja lu di posisi ini?" Ngomong kayak gitu, nah kayak seolah-olah tuh kita kayak gak punya masa depan tau gak? Lu gue bilang, ya Allah sedih amat sih, Cok, kan lu gak pengen kerjaan yang lain yang lebih apa, yang lebih ini? Gue tanya, gaji lu sekarang berapa? Kan kesel ya, benar-benar. mana baru juara Tapi dia emang Olimpiade. lebih ini ya, lebih Visioner. belak-belakan. Belak-belakan, dan dia tuh sebenarnya walaupun kita kadang emosi ngeliat dia, Benar-benar. dia Tapi visioner orangnya. Kadang-kadang otaknya bener walaupun mulutnya ini ya, pedas gitu. Dan walaupun otak benernya cuma setahun Iya. beberapa kali doang. Sama Ucok tuh, terus sama kalau yang ceweknya ya sama Gel Apri paling sering, karena dulu kan mereka penghuni terakhir tuh kalau turnamen, geng-geng penghuni terakhir kan Butet dulu paling sering. Civita sih, gue paling kalau Civita ikut sudah pasti curhat berjamaah lah aku sama dia tuh berhari-hari kalau curhat. Serius kan waktu gue di Rusia
itu kan lama banget ya, turnamennya 3 minggu. Waduh, WJC sih kacau. semua Kayak kayak kering gua di kalau liputan WJC itu. banget tuh, kayak CV gue hidup dari lahir sampai gitu kan cerita udah tahu gitu kan semuanya. Gitu juga dia share juga gitu sih paling sering. Apri, terus kita sama Tari juga sering cerita kan. Terus siapa lagi ya, Meli juga sering ngobrol. Titin kalau gua dulu. Iya, dulu Titin. Titin gue malah jarang Gitu. jarang ketemu karena lu dulu seringan lu yang pas liputan. Kak Titin lagi aktif main dan lagi tinggi banget Gua gua. cuti. Iya, Nah, makanya benar, gua benar. dulu curhatnya banyak sama Kak Titin. Hmm. Baik. Oke. Terus kenapa kok Enggak. kali? Tapi aman dong, kalau sama Titin mah aman dong. Aman. Artinya sampai di dia doang. Iya aman. Emang Gua- ada aman. Iya, Fajar. Jaro ya bener-bener. Enggak jar bercanda. Lu awas ya ngomong di live. Tapi ini sekarang apa yang ingin lo sampaikan gitu terkait, kan gini, gue tau lah ya, lu tuh banyak juga yang komen negatif atau positif, walaupun lu bukan artis. Gua kayak cowok. Enggak, lu kan lu kan maksudnya followersnya banyak gitu, banyak lah yang tahu lo. Kalau orang bulu tangkis, yang tahu bulu tangkis pasti tahu lu gitu. Apa sih Juga baik banget ya. kesannya lu? Juhok nggak tahu gue deh nah. Aduh, ketawa gue gak cakep banget ya. Tanju, lu Itu udah pakai bapak, kayak gue mau kenapa nama kayak sepantaran. Nggak, oh kalau gitu gue skip dulu yang itu. Gue nanya dulu, apa komen terjahat yang pernah lo terima? Ya